Halo rekan-rekan pendidik semuanya, senang banget rasanya bisa berbagi dengan Bapak dan Ibu guru hari ini. Pernah nggak sih merasa kalau kelas kita butuh sedikit penyegaran supaya murid lebih semangat? Nah, dalam ulasan kita kali ini, kita bakal membedah sebuah panduan praktis tentang cara mentransformasi ruang kelas kita. Tenang saja, kita nggak akan bahas teori-teori rumit yang bikin pusing. Kita akan fokus ke langkah nyata yang benar-benar bisa langsung diterapkan. Kita bakal lihat gimana pendekatan STEM, yaitu Sains, Teknologi, Engineering, dan Matematika, ternyata bukan sekadar tren sesaat, tapi justru kunci jitu buat ngebuka potensi terbaik murid-murid kita. Yuk, langsung aja kita mulai ya. Jadi pertanyaannya, gimana sih caranya mengubah ruang kelas kita jadi semacam laboratorium dunia nyata? Ini kan tantangan kita sehari-hari banget ya. Kadang kita merasa terlalu terpaku sama buku teks. Padahal, di luar sana dunia berubahnya cepet banget. Murid-murid kita tuh butuh kemampuan buat memecahkan masalah nyata, beradaptasi, dan berani berinovasi. Jadi, mari kita jadikan pertanyaan ini sebagai tujuan utama kita hari ini. Bikin pembelajaran yang relevan, bermakna, dan pastinya nempel terus di ingatan anak-anak. Oke, kita masuk ke bagian pertama, inovasi melalui pendekatan STEM. Coba deh kita bandingkan. Dulu dengan metode tradisional, kita kan biasa ngajar secara terpisah ya. Jam pertama belajar sains, jam kedua matematika. Seolah-olah kedua pelajaran itu nggak ada hubungannya sama sekali. Nah, pendekatan STEM ini ngedobrak sekat-sekat itu Bapak Ibu. Kita mulai pakai pemecahan masalah yang benar-benar terintegrasi lewat metode inquiry dan pembelajaran berbasis proyek atau PJBL. Jadi daripada cuma sekedar ngafalin rumus di papan tulis, murid langsung pakai matematika dan sains berbarengan buat merancang sebuah solusi. Ini tuh benar-benar lompatan besar dari sekedar menghafal, jadi aktif berpikir. Ada satu prinsip utama yang ditekankan banget di sini. Kita harus mulai bergeser dari disiplin ilmu yang jalan sendiri-sendiri menuju pemecahan masalah secara terintegrasi melalui inquiry, kolaborasi, dan kreativitas. Poin krusialnya ada di proses inquiry-nya itu sendiri. Murid kita dorong buat berani bertanya, mengeksplorasi suatu fenomena, dan kolaborasi cari jawabannya bareng-bareng. Artinya, tugas kita sekarang bukan lagi menyuapi mereka dengan jawaban akhir, tapi memandu mereka menemukannya sendiri. Lanjut ke bagian kedua, merancang alur proyek kelas. Terus, gimana sih cara merancangnya? Gampang kok, ada 4 langkah praktisnya. Pertama, tentukan masalah atau topik yang ada di sekitar lingkungan sekolah. Kedua, kita analisis capaian pembelajaran kita, kira-kira komponen STEM mana nih yang bisa nyambung sama materi. Ketiga, tentukan strategi pelaksanaannya. Mau pakai model PJBL yang seperti apa buat ngejalani proses saintifiknya. Dan keempat, tinggal susun aja rencana pembelajaran dan cara menilainya. Kalau kita ikuti 4 langkah ini secara urut, proyek STEM di kelas dijamin bakal sinkron banget sama target kurikulum kita. Oh ya, mungkin ada yang mikir, wah, proyek STEM pasti butuh masalah yang berat kayak pemanasan global ya. Eits, tunggu dulu. Nggak harus gitu kok. Justru, cara terbaik memantik nalar kritis anak-anak adalah lewat masalah sederhana di sekolah. Misalnya nih, sering ada genangan air di lapangan pas musim hujan, jadikan itu proyek bikin biopori. Atau banyak sampah plastik di kantin, ajak mereka bikin proyek desain daur ulang. Mulai dari hal yang mereka lihat dan alami setiap hari, itu jauh lebih efektif buat memancing rasa ingin tahu mereka. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, strategi mengelola kolaborasi kelompok. Bayangkan sebuah kelompok murid lagi asik banget ngerjain proyek bikin jembatan. Interaksi mereka itu luar biasa inklusif. Setiap anak punya peran masing-masing yang super penting. Ada murid dengan kursi roda yang antusias memegang tablet buat mencatat data, sementara yang lain merancang strukturnya. Nggak ada tuh yang cuma duduk diam melamun. Nah, inilah wujud nyata dari kolaborasi. Gotong royong, saling menghargai ide, dan ngebangun hubungan tim yang kuat tanpa melihat keterbatasan fisik. Semuanya ikut andil. Biar kerja kelompoknya bisa seharmonis itu, kita bisa bagikan peran ke anak-anak sesuai dengan kekuatan mereka masing-masing. Terus, pastikan juga tugasnya terbagi secara adil, dan selalu dorong mereka buat mau mendengarkan pendapat temannya. Dan ingat Bapak Ibu, di sesi proyek seperti ini, peran kita itu berubah drastis loh. Dari yang tadinya lebih sering ceramah di depan, sekarang kita jadi fasilitator aktif. Kayak semacam pengatur lalu lintas gitulah. Kita keliling kelas, memfasilitasi diskusi mereka, memberi masukan, dan memastikan kekacauan seru di kelas tetap terarah. Oke, kita sampai di bagian keempat yang paling sering ditanyain, asesmen otentik proyek murid. Disinilah letak perubahannya. Kunci dari asesmen STEM adalah ukur perjalanannya dan perkembangan soft skills mereka, bukan cuma ngecek seberapa sempurna hasil akhir proyeknya. Misalnya nih, murid Anda bikin purwarupa kompor tenaga surya, pas diuji coba ternyata suhunya kurang panas. Terus, apa proyek mereka gagal? Wah, tentu enggak dong. Walaupun hasil akhirnya belum sempurna, proyek itu tetap sebuah kesuksesan besar kalau proses nalar ilmiahnya jalan, mereka tahu letak kesalahannya, dan kerjasama timnya solid. Jadi, proses adalah raja.
Biar nggak bingung cara nilainya, kita bisa memetakan setiap tahapan proyek langsung ke instrumen penilaiannya. Contohnya gini, saat murid masuk di tahap mengomunikasikan ide, bentuk asesmennya bisa berupa rubrik seberapa jelas ide itu disampaikan. Jenis penilaiannya gimana? Ya bisa lewat presentasi di depan kelas, bikin poster, atau mengumpulkan portofolio. Jadi benar-benar terstruktur rapi, kita tahu persis bagian mana dari proses murid yang harus kita nilai. Dan alat ukurnya itu variatif banget, nggak melulu harus pakai tes tertulis. Kita bisa loh menilai cuma dari observasi langsung pas mereka lagi kerja. Atau bikin catatan anekdot yang singkat-singkat pas lihat mereka lagi heboh debat di kelompok. Kita juga bisa ngecek portofolio digital mereka. Bahkan, ini yang keren, kita bisa terapin penilaian diri, jadi murid diajak buat mengevaluasi perkembangan mereka sendiri. Asesmen holistik kayak gini nih yang bisa menangkap skill krusial seperti kreativitas dan kolaborasi yang sering banget lolos kalau kita cuma pakai ujian standar. Terakhir, bagian kelima, dampak jangka panjang inovasi ruang kelas. Pada akhirnya, semua bahasan kita ini akan bermuara pada satu pertanyaan yang sangat menantang. Masalah nyata apa yang akan murid-murid Anda pecahkan besok? Lewat pendekatan STEM, kita tuh nggak cuma sekedar nyelesain kewajiban ngajar materi kurikulum. Jauh lebih dari itu, kita sedang melatih dan mempersiapkan calon-calon penemu, ilmuwan, dan pemecah masalah tangguh buat masa depan. Siapa tahu, hal sederhana yang mereka temukan di sudut sekolah hari ini bisa jadi percikan solusi luar biasa untuk masalah dunia di kemudian hari. Semoga ulasan kita kali ini bikin Bapak dan Ibu Guru makin semangat ya buat nyoba satu inquiry baru di kelas besok. Teruslah berinovasi dan selamat mengajar Bapak Ibu Guru hebat.